berjumpa dalam ibadah Paskah hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Kristus yang kita percayai, Dia tidak mati, tapi Dia bangkit dari antara orang mati. Itulah kemenangan kita bersama-sama dengan Kristus yang hari ini kita rayakan dalam ibadah Paskah kita masing-masing. Mari sebelum kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan pada ibadah Paskah hari ini, mari saja kita semua berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau bahwa Engkau sudah mati, menderita, dan Engkau bangkit dari antara orang mati. Dan kematian-Mu, kebangkitan-Mu memberikan jaminan bagi iman kami, memberikan jaminan yang pasti bagi keselamatan kami. Dan terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa iblis sudah dikalahkan melalui kebangkitan Kristus. Hari ini kami mau belajar firman Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus memimpin setiap kami, umat-Mu yang mendengarkannya, mengurapi setiap kami, sehingga firman Tuhan hari ini sungguh-sungguh menjadi firman Tuhan, menyentuh, mengubahkan kehidupan kami, sehingga kami menjadi orang yang berkemenangan dalam Kristus, karena Kristus telah menang untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu dengan kuasa dan hikmat otoritas Allah, menyertai hamba-Mu dalam pemberitaan firman Tuhan, sehingga kami semua boleh diberkati, boleh dikuatkan di dalam firman Allah. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami bersyukur kepada-Mu. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita dalam suasana Paskah. Paskah berbicara tentang kita memperingati tentang kemenangan, memperingati tentang Kristus yang sudah mengalahkan maut, dan kita bersyukur kepada Tuhan bahwa melalui kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang kita peringati hari ini, maut sudah dikalahkan. Kematian yang merupakan musuh terbesar manusia sudah dikalahkan oleh Kristus, sehingga Kristus bangkit dari antara orang mati, membuat iman kita menjadi iman yang pasti, membuat iman kita menjadi iman yang bukan iman yang sia-sia, tapi keselamatan kita pun juga merupakan keselamatan yang pasti dalam Kristus. Saudara dikasih Tuhan, bahkan Paulus mengatakan bahwa jika Kristus sudah dibangkitkan, maka sia-sialah imanmu, maka sia-sialah kepercayaanmu. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan karena kebangkitannya membuat segala sesuatu menjadi pasti dalam kehidupan kita, membuat pun ibadah kita walaupun melalui online, melalui rekaman-rekaman khotbah seperti ini, tapi melalui kebangkitan Kristus membuat semuanya ini menjadi hidup, sehingga kita percaya sungguh Paskah akan membuat kita makin berkemenangan di dalam Tuhan, walaupun situasi hari-hari ini mungkin tidak menentu. Mari Bapak Saudara dikasih Tuhan, saja kita buka satu kebenaran firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal 20 sebagai dasar perenungan kita hari ini. Injil Yohanes pasalnya yang ke-20. Kita baca ayatnya yang ke-19 sampai 23. Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19 sampai 23. Saya akan bacakan dan silakan Bapak Ibu boleh menyimak pada Alkitabnya masing-masing. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang, tetap ada, dosanya tetap ada." Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ketika
Yesus bangkit. Ketika Yesus bangkit tidak terjadi pesta kemenangan seperti pada umumnya. Ya, tidak terjadi pesta kemenangan oleh murid-murid. Mereka tidak bersorak-sorai, Guru, Yesus, Tuhan yang mereka ikut selama ini, yang sudah mati tapi bangkit dari orang mati. Itu tidak ada pesta kemenangan yang terjadi pada waktu kebangkitan Yesus. Yang terjadi justru adalah ketakutan yang luar biasa yang sedang dialami, dirasakan oleh murid-murid pada waktu itu. Hari ini melalui khotbah Paskah hari ini, saya berikan tema kepada kita semua yang mendengarkannya adalah jangan takut. Justru di tengah kebangkitan Yesus yang seharusnya memberikan kabar kemenangan, kabar sukacita, tetapi murid-murid yang setia bersama-sama dengan Yesus, melayani Yesus bersama-sama dengan Dia, justru ketika Yesus bangkit, mereka di dalam ketakutan yang luar biasa. Kalau kita baca di ayatnya yang ke-19, bagian pertama dikatakan ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu. Jadi kalau kita baca dalam Injil lain, Matius, Markus, Lukas misalnya, dikatakan bahwa Yesus bangkit pada pagi-pagi benar hari pertama minggu itu. Jadi Yesus bangkit pada hari pertama, yaitu hari Minggu, pagi-pagi benar. Nah, peristiwa yang kita baca dalam Injil Yohanes ini pada hari yang sama, tetapi waktunya berbeda. Yesus bangkit pada waktu pagi-pagi benar, dan peristiwa Dia menampakkan diri kepada murid-murid yang lain yang sedang dalam situasi yang takut, ketakutan luar biasa. Itu terjadi pada malam hari. Jadi selang beberapa jam, ya, dari pagi-pagi sampai malam itu kurang lebih 6 jam itu setelah Yesus bangkit. Tapi suasana kemenangan, suasana sorak-sorai justru tidak dirasakan oleh para murid-murid. Justru mereka sedang berada dalam ketakutan. Buktinya mereka sedang dalam ketakutan. Kalau kita baca di ayatnya yang ke-19 dikatakan bahwa pintu-pintu terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Bukti ketakutan mereka adalah mereka mengunci pintu-pintu di mana rumah di mana mereka berkumpul. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita melihat pada pagi-pagi benar hari yang sama Yesus bangkit, sore harinya murid-murid pun yang lain itu sedang dalam ketakutan luar biasa. Mereka tidak merasakan suasana kemenangan, suasana kebangkitan yang sudah terjadi pada pagi hari ketika Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena, Petrus dan murid-murid yang lain. Dan kita pun perlu bertanya, kira-kira kenapa sampai murid-murid mereka berada dalam ketakutan yang luar biasa sampai pintu mereka kunci. Nah, paling tidak ada dua alasan kenapa murid-murid ketakutan pada waktu itu. Yang pertama adalah mereka takut mengalami nasib yang sama seperti Yesus. Mereka mungkin berpikir bahwa Yesus yang menjadi Tuhan, menjadi guru mereka itu sudah mati dengan cara yang tragis yang kita sudah peringati kemarin pada hari Jumat Agung. Mereka mungkin berpikir jangan-jangan sebagai murid mereka toh juga akan mengalami nasib buruk yang sama seperti yang dialami oleh guru mereka, yaitu Yesus. Pasti ada perasaan-perasaan yang demikian. Sudah dikasih Tuhan, tapi kalau kita mau jujur membaca kitab Injil, bahwa sebenarnya sebelum Yesus mati, sebelum Yesus menderita mati dan bangkit, selama Yesus melayani mereka, Yesus sudah berulang-ulang mengatakan bahwa Dia akan mati, Dia akan bangkit, Dia akan menderita. Tetapi semua perkataan Tuhan itu dilupakan oleh para murid-murid karena ketakutan yang terlalu besar. Seringkali ketakutan yang berlebihan, ketakutan yang terlalu besar yang kita hadapi hari-hari ini membuat kita melupakan janji Tuhan. Berulang-ulang kali Yesus sudah memberikan pesan kepada murid-murid bahwa Yesus akan menderita, mati dan bangkit, tapi mereka melupakan itu. Jadi alasan murid-murid mereka takut pada waktu itu ketika mereka berkumpul dan sampai pintu mereka kunci adalah mereka takut mengalami nasib yang
sama seperti Yesus. Yang kedua, apa yang menjadi penyebab mereka takut? Yang kedua, mereka takut karena dituduh, ya, murid-murid dituduh mencuri mayat Yesus. Coba kita bandingkan dalam Matius pasalnya yang ke-28, ya, Matius 28 ayatnya yang ke-13 dikatakan demikian. Dan kamu harus, ya, saya bacakan dari ayat 12, dari ayat 11, ketika mereka di tengah jalan, beberapa orang dari penjaga kota memberitahukan segala yang terjadi kepada para imam-imam kepala, dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Jadi murid-murid ketakutan. Yang kedua adalah mereka dituduh mencuri mayat Yesus pada malam hari. Dan ini merupakan sebuah konspirasi, sebuah teori kebohongan yang sedang dibuat oleh para imam-imam dengan cara mereka menyogok para kepala-kepala penjaga, para serdadu yang menjaga kubur Yesus. Jadi wajar bahwa mereka ketakutan karena mereka dituduh, diberikan kabar, diberikan isu, ada hoax yang menyebar pada waktu itu bahwa murid-murid Yesuslah yang telah mencuri mayatnya sehingga kubur Yesus menjadi kosong. Jadi itu membuat mereka sedang dalam ketakutan luar biasa, dituduh untuk mencuri. Dan kita tahu konsekuensinya ketika mereka dituduh mencuri, pasti hukuman menjadi bagian mereka. Jadi berita-berita hoax pun juga itu sudah ada, sudah terjadi pada waktu peristiwa Paskah, di mana berita hoax itu dibuat diramu oleh para imam-imam, membayar para serdadu-serdadu untuk menyampaikan berita bahwa Yesus tidak bangkit, tapi mayat Yesus dicuri oleh para murid-murid. Jadi, kami saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah yang membuat murid-murid berada dalam ketakutan yang luar biasa. Situasi Paskah saat ini yang sedang kita peringati, kita rayakan bersama, kita sedang berada dalam bayang-bayang ketakutan hari ini. Ya. Hari ini pun kita sedang berada dalam bayang-bayang ketakutan, seperti situasi yang sedang dialami oleh para murid-murid waktu itu. Virus corona benar-benar menyebar ketakutan secara luar biasa hari ini. Dan itu mungkin membuat kita takut dan panik. Takut mungkin keluar rumah, sehingga kita mengikuti himbauan pemerintah tetap di rumah. Mungkin banyak di antara kita pun juga takut karena di PHK, takut kehilangan pekerjaan, takut sakit, takut mungkin tidak bisa bayar kontrakan, tidak bisa bayar kos, dan lain sebagainya. Bahkan banyak pun di antara kita juga yang sekarang takut pada uang. Dan inilah situasi, kita sedang berada dalam bayang-bayang ketakutan hari ini. Banyak sekali situasi, informasi yang membuat kita sedang takut hari-hari ini. Bapak saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, ketika murid-murid dalam ketakutan, ketika murid-murid dalam ketakutan, Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Yesus tidak mengubah situasi mereka. Saya ulangi, ketika mereka dalam ketakutan, Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Yesus tidak mengubah situasi mereka pada waktu itu. Misalnya, Yesus bisa saja menampakkan diri kepada para imam-imam, para serdadu tentara Romawi menyampaikan Yesus, menampakkan diri, ya, menakuti mereka. Lalu murid-murid bisa bebas. Tapi Yesus tidak melakukan itu. Yesus sama sekali tidak datang menampakkan diri kepada para imam, para ahli-ahli agama yang sudah menyalibkan Yesus, para tentara-tentara Romawi. Yesus tidak melakukan itu. Misalnya kalau Yesus datang kepada mereka, bisa saja itu membuat murid-murid tidak takut, karena mereka itu dituduh, saya katakan tadi, dibuat teori bahwa murid-muridlah yang
Yesus tidak mengubah situasi mereka. Yesus tidak datang mendatangi para imam kepala, para saudara-saudara, tapi Yesus datang mendatangi murid-muridnya. Situasi tidak berubah. Nah, bisa saja mungkin kalau Yesus mau mengubah situasi mereka, situasi keadaan yang membuat mereka takut waktu itu, bisa saja mungkin Yesus menyuruh mereka tinggalkan Yerusalem, pergi ke kota lain, pergi ke daerah lain, supaya mereka lebih nyaman di sana. Tapi tidak. Yesus datang tidak mengubah situasi mereka, tidak mengubah situasi keadaan lingkungan yang saya maksudkan. Tetapi ketika Yesus datang di sana, kehadiran Yesus yang bangkit, kehadiran Yesus yang bangkit tidak mengubah situasi keadaan lingkungan di mana mereka berada, tetapi Yesus hadir mengubah situasi mereka. Inilah yang perlu kita renungkan bersama hari ini, bahwa kita tidak tahu situasi seperti ini sampai kapan bisa berakhir. Tidak ada satupun manusia mampu untuk memastikan bahwa virus ini, corona ini kapan berakhir. Tapi mari kita percayai seperti Yesus kepada murid-muridnya. Ketika situasi mereka sedang dalam ketakutan, Yesus hadir, tidak mengubah situasi mereka, tidak mengubah lingkungan mereka, tapi yang Yesus ubah adalah situasi hati mereka. Itu yang jauh lebih penting. Dan inilah menjadi perenungan kita hari ini, kami saudara dikasih Tuhan, bahwa bagaimana respon kita, apa yang Yesus lakukan kepada murid-muridnya ketika mereka sedang berada dalam ketakutan luar biasa. Apa yang Yesus buat, apa yang Yesus lakukan ketika dia hadir di tengah-tengah mereka. Kalau kita baca di sini bahwa pintu terkunci, semua terkunci, Yesus tiba-tiba hadir. Ini adalah tubuh kebangkitan. Tubuh kebangkitan sudah diubah oleh Tuhan. Dan ketika Yesus tiba-tiba hadir di tengah-tengah mereka, maka ini akan menjadi perenungan kita hari ini. Ada dua hal yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya ketika dia bangkit dari antara orang mati, untuk menenangkan mereka supaya mereka tidak takut menghadapi situasi, tidak takut menghadapi ancaman daripada tentara-tentara Romawi, tidak takut menghadapi tuduhan bahwa mereka lah yang mencuri mayat Yesus. Yang pertama kita melihat adalah apa yang Yesus berikan kepada mereka adalah memberikan damai sejahtera. Kita baca di ayat 19. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Wow. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan luar biasa, ketika murid-muridnya sedang dalam situasi yang takut luar biasa, dalam suasana pasca kebangkitan mereka dalam ketakutan luar biasa, Yesus hadir dan memberikan sebuah berita pasca, yaitu damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera, atau dengan kata lain shalom. Yesus hadir memberikan damai sejahtera di tengah-tengah ketakutan daripada murid-murid. Apa yang dimaksud dengan damai sejahtera? Damai sejahtera atau shalom, saya kutip dari seorang penulis buku yang bernama Bruce Mill, mengatakan begini: damai sejahtera atau shalom adalah kehidupan yang terbaik di bawah tangan Allah, yang penuh anugerah. Saya ulangi, kehidupan yang terbaik di bawah tangan Allah, yang penuh anugerah, yang tidak dibatasi oleh keadaan tertentu. Wow. Kehidupan yang terbaik di tangan anugerah Allah, yang tidak dibatasi oleh keadaan tertentu. Bapak Saudara dikasih Tuhan, dulu shalom atau damai sejahtera hanya diartikan dalam artian situasi keadaan, ya,
situasi keadaan yang mungkin damai, tidak ada perang, tidak ada konflik. Ketika damai sejahtera itu sebelum kebangkitan Kristus, orang hanya memahami bahwa damai sejahtera atau shalom itu hanya berbicara tentang ketidakadaan konflik, ketidakadaan misalnya perang dalam konteks misalnya sebuah kota, sebuah bangsa, sebuah negara. Tetapi ketika Yesus bangkit, Yesus memperluas makna daripada damai sejahtera. Damai sejahtera atau shalom itu tidak lagi berbicara tentang situasi keadaan lingkungan, tapi berbicara tentang apa yang Yesus kerjakan dalam setiap hati kita manusia. Shalom Tuhan berikan ketika Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Yesus mengatakan damai sejahtera bagi kamu, shalom bagi kamu. Saudara dikasih Tuhan Yesus, berita Paskah hari ini di tengah situasi keadaan yang mungkin saat ini membuat kita takut, membuat kita khawatir hari-hari ini. Paskah memberikan sebuah berita, sebuah pesan bagi kita bahwa damai sejahtera Tuhan ada bersama-sama kita. Damai sejahtera yang diberikan oleh dunia ini itu ditentukan, ya, ditentukan oleh situasi yang nyaman atau enak. Ya. Kalau orang dunia mengatakan oh damai sejahtera, itu berarti keadaan nyaman, enak dan sebagainya. Tetapi Yesus mengatakan bahwa damai sejahtera yang kuberikan kepadamu beda yang diberikan oleh dunia. Damai sejahtera yang Yesus berikan kepada murid-muridnya ketika dia bangkit dari antara orang mati adalah damai sejahtera yang tidak pernah dibatasi oleh situasi dan keadaan. Tapi setelah dikasih Tuhan Yesus Kristus, ketika Yesus bangkit, dia membawa pesan berita shalom, berita damai sejahtera untuk memberikan ketenangan, memberikan ketentraman kepada para murid-murid di tengah situasi yang mereka ketakutan pada waktu itu. Hari ini dalam perenungan ibadah Paskah kita, Bapak Saudara dikasih Tuhan, kita sedang hidup dalam situasi yang saya sebut tadi, orang banyak hidup dalam ketakutan. Bahkan ada saya mendengar kabar, ya, mungkin ada di antara jemaat juga yang mungkin karena situasi membuat takut sehingga mungkin berpikir mungkin lebih baik saya pulang kampung daripada hidup di Jakarta yang begitu sulit hari-hari ini. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus Kristus, di tengah situasi yang sedang penuh dengan ketakutan hari ini. Orang takut kehilangan pekerjaan, orang takut untuk berpergian kemana-mana. Semua kita dalam bayang-bayang ketakutan. Tapi hari ini kita rindu semua, biarlah berita Paskah, berita damai sejahtera yang Tuhan berikan melalui kehadirannya di tengah-tengah murid-muridnya. Biarlah berita ini menjadi berita yang sungguh-sungguh kita rasakan hari ini. Kiranya damai sejahtera yang Tuhan berikan hari ini bagi kita sungguh-sungguh merupakan damai sejahtera yang tidak ditentukan oleh situasi dan keadaan yang ada. Saya katakan tadi di awal bahwa Yesus tidak mengubah situasi lingkungan mereka, tapi ketika Yesus datang, dia bisa mengubah hati mereka yang penuh dengan damai sejahtera. Walaupun situasi lingkungan kita, keadaan kita saat ini sulit, tapi ketika ada damai sejahtera Allah dalam hati kita, ada shalom Allah, ada berkat damai sejahtera Allah dalam hati kita, maka kita akan tetap kuat menghadapi segala situasi hari ini. Kita akan tetap percaya bahwa rancangan Tuhan itu yang terbaik untuk masa depan kita. Tuhan pasti merancangkan yang terbaik untuk kehidupan kita. Kalau saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat ketika Yesus hadir memberikan damai sejahtera kepada murid-murid, ada dampaknya, yaitu sukacita. Kita baca di ayatnya yang ke-20. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika melihat Tuhan. Wow. Ketika Yesus hadir memberikan damai sejahtera di tengah-tengah ketakutan mereka, ada sukacita yang lahir dari hati murid-murid. Saya rindu kita semua hari ini, di tengah kita hidup dalam bayang-bayang ketakutan hari ini, percayalah bahwa damai sejahtera Allah ada bersama-sama dengan kita. Kebangkitan Kristus membawa berita damai sejahtera untuk kita hari ini.
Dan ketika kita menerima berkat damai sejahtera pada Allah, maka ada sukacita yang ada dalam hati kita. Itulah yang dialami murid-murid. Mereka berubah 180 derajat. Dari yang murung, dari yang takut, dari yang khawatir, Yesus hadir memberikan damai sejahtera. Kemudian dampaknya adalah ada sukacita yang luar biasa lahir daripada hati murid-muridnya. Ayo saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, hari ini di tengah situasi yang membuat kita takut dan hari ini, berita Paskahnya, Yesus datang membawa damai sejahtera untuk kita. Saya berikan sebuah ilustrasi dari cerita ini. Ada sebuah cerita bahwa pada zaman dahulu kala ada seorang, di ilustrasi saja menggambarkan tentang damai sejahtera. Ada seorang raja memberikan sebuah sayembara kepada rakyatnya untuk melukis. Temanya adalah damai sejahtera, damai, ya, damai. Lalu semua rakyatnya berlomba-lomba mengikuti sayembara. Tentu kalau raja membuat sayembara pasti hadiahnya sangat menarik, dan itu diikuti oleh banyak sekali masyarakatnya. Kemudian banyak yang mengikuti sayembara untuk melukis dengan tema damai sejahtera atau damai. Kemudian hanya 3 yang lolos final. Ketiga gambar itu, yang pertama adalah gambar yang pertama itu melukiskan pemandangan sawah yang kuning, ada petani yang siap untuk menuai. Di belakang sawah itu ada gambar gunung yang indah. Ditambah lagi di bawah gunung itu ada air sungai yang bening mengalir dengan tenang. Wah, keren. Orang lihat gambar pertama, luar biasa, ini pasti juara. Kemudian gambar yang kedua adalah gambar suasana pantai yang begitu teduh sekali. Pantai begitu teduh, ada beberapa pohon kelapa, pantai pasir putih, kemudian ada gulungan ombak-ombak yang kecil di sana. Wah, orang lihatnya, wah ini keren. Orang pada bingung, kira-kira mana yang juara, yang gambar 1 kah atau gambar 2. Kemudian gambar yang ketiga adalah sebuah lukisan yang menggambarkan di sebuah hutan yang kering sekali, pohon-pohon pada kering. Lalu di tengah-tengah hutan yang kering itu ada sebuah sungai kecil, ada air mancur daripada sungai itu kurang lebih 3 meter. Daripada air mancur itu, tidak terlalu besar sungai itu. Di tengah-tengah air mancur itu, sorry, bukan air mancur, air terjun, ya, sorry, air terjun. Di tengah-tengah air terjun di hutan itu di dekat air terjun itu ada sarang burung, dan seekor induk burung kecil sedang bermain dengan 3 anak burung yang masih kecil. Mereka sedang bermain-main di situ, di pinggir dekat air terjun itu. Dan lukisan itu orang bingung, ini apa bagusnya lukisan ini? Kemudian raja menilai 3 lukisan itu. Kemudian raja mengumumkan bahwa yang terpilih adalah lukisan yang ketiga. Itulah yang menggambarkan damai. Dengan kata lain, bahwa raja menjelaskan bahwa di tengah-tengah hutan yang kering, yang gersang, ada air terjun, ya, ada air terjun, dan ada burung dengan sangkarnya bermain-main dengan ketiga anaknya. Itu menggambarkan damai. Dengan kata lain, dalam situasi yang kering, situasi yang sulit, tapi induk burung beserta dengan 3 anaknya tetap mereka menikmati hidup dengan sukacita. Itulah gambaran damai sejahtera. Dan hari ini, Bapak Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, Yesus hadir, datang kepada murid-muridnya, membawa damai sejahtera, dan murid-murid bersukacita. Pesan Paskah yang pertama hari ini adalah Yesus datang membawa damai sejahtera.
damai sejahtera menghilangkan ketakutan. Damai sejahtera menenangkan kita di saat kita sedang ketakutan hari-hari ini. Yang berikut, yang kedua, apa yang menjadi pesan Yesus ketika Yesus hadir di tengah-tengah mereka? Selain Yesus memberikan mereka damai sejahtera, yang kedua adalah kita diutus untuk membawa atau menyebarkan berita damai sejahtera. Kita lihat ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Bapak Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, Yesus tidak membiarkan murid-murid mereka terus-menerus dalam ketakutan. Setelah Yesus datang membawa berita, memberikan mereka damai sejahtera di tengah-tengah ketakutan, Yesus katakan, sekarang aku mengutus engkau untuk membawa berita damai sejahtera. Bapak Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya mengatakan bagi kita semua bahwa ketika kita sudah menerima damai sejahtera daripada Tuhan, biarlah mari kita siap diutus oleh Tuhan untuk menjadi pembawa berita damai sejahtera itu. Membawa berita shalom itu dimanapun kita berada hari ini. Kita diutus oleh Tuhan. Itu yang terjadi pada murid-murid. Yesus datang memberikan damai sejahtera, dan murid-murid bersuka cita. Lalu kemudian Yesus katakan, aku mengutus engkau sebagaimana Bapa mengutus aku. Sekarang aku mengutus engkau untuk membawa damai sejahtera di tengah-tengah dunia yang sekarang ini penuh dengan ketakutan. Hari ini Bapak Saudara dikasih Tuhan, saya mengatakan bagi kita, di tengah situasi yang sulit, orang takut, orang khawatir hari ini, bukan menjadi alasan, bukan menjadi keterbatasan untuk kita membawa berita damai sejahtera Kristus kepada kita. Itulah berita Paskah hari ini. Kita menerima damai sejahtera, dan kita diutus untuk membawa berita damai sejahtera itu kepada setiap orang. Dan luar biasa, ketika Yesus berkata demikian, Tuhan katakan kalian tidak sendirian. Yesus memberikan Roh Kudus kepada para murid-murid sebagai penolong, sebagai kuasa kekuatan yang akan bersama-sama dengan mereka. Kita baca ayat 22, dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Dengan kata lain, Bapak Saudara dikasih Tuhan, ketika Yesus mengutus kita untuk membawa berita damai sejahtera itu, berita Paskah damai sejahtera itu, engkau dan saya tidak sendirian. Yesus mengutus Roh Kudus. Roh Kudus akan bersama-sama dengan kita, memimpin kita, sehingga kita boleh benar-benar menjadi pembawa berita damai sejahtera di tengah lingkungan keluarga, di tengah dimanapun kita berada saat ini, yang sedang orang dihantui dengan ketakutan. Saudara dikasih Tuhan, mungkin kita bertanya hari ini, bagaimana kita mau keluar untuk membawa damai sejahtera? Kita semua di rumah, kita keluar terbatas. Tapi kita bersyukur bahwa teknologi sudah memfasilitasi kita untuk kita bisa menjadi berkat di sana, membawa berita damai sejahtera. Mungkin yang pertama adalah sebagai orang yang membawa berita damai sejahtera, pertama mungkin jangan pernah kita menyebarkan berita hoax. Hari-hari ini banyak sekali berita-berita bohong, berita-berita hoax yang tidak jelas, yang tidak pasti, bertebaran di media sosial kita, yang punya Facebook, yang punya Twitter, yang punya IG, yang punya WA. Hari ini kalau kita menjadi pembawa berita damai sejahtera Allah, mari jangan kita menyebarkan berita-berita yang tidak benar. Jadi sebelum kita mungkin men-share berita yang kita dapatkan, mari kita verifikasi dulu beritanya itu. Apakah itu berita ini benar, pasti atau tidak. Kita lihat dulu ini siapa yang tulis. Ini yang nulis ini orang yang bisa mempertanggungjawabkan tulisan atau tidak. Ini sumber beritanya dari mana? Nah, jadi hari ini saya mengajak kita semua hari ini, Bapak Saudara kasih Tuhan, biarlah kita sungguh-sungguh menjadi pembawa berita damai sejahtera Allah. Pembawa berita damai sejahtera Allah. Dengan cara apa? Jangan menyebarkan berita hoax.
Justru ketika kita menyebarkan berita-berita hoax, justru kita sedang menyebar ketakutan, menyebar kekhawatiran kepada orang-orang yang mungkin tidak mengerti. Yang kedua mungkin bisa kita lakukan adalah jadilah pembawa berita damai sejahtera dengan cara mungkin kita menulis status-status kita di media sosial yang menguatkan dan memberkati orang yang membaca. Dengan cara kita menulis status yang baik, status yang menguatkan, status yang memberkati, justru itulah berita damai sejahtera. Ketika orang baca, orang tidak takut, orang tidak panik, tapi justru orang terberkati dengan setiap status-status kita yang ada di media sosial. Misalnya, saya ambil contoh gini, misalnya kita tulis ya status yang baik, walaupun kita tidak bisa memungkiri keadaan kita yang sulit hari ini. Misalnya kita berkata, misalnya saya katakan, walaupun saya tetap di rumah, saya percaya Tuhan pasti pelihara saya. Wow, itu kata-kata yang oh ya, walaupun sulit di rumah, mungkin pemasukan berkurang, tapi tetap percaya Tuhan pelihara. Daripada kita menulis status-status yang mungkin ketika orang baca cukup mungkin melemahkan orang. Mungkin kita nulis contoh misalnya, di rumah bosan, makan apa, lebih baik pulang kampung. Itu berita-berita yang mungkin orang mendengarkannya, bisa orang tambah panik. Waduh, gimana situasinya? Jadi, kalau saudara dikasih Tuhan, berita Paskah hari ini, jadilah pembawa damai sejahtera. Setelah kita mendapatkan damai sejahtera yang Tuhan berikan bagi kita, biarlah kita pun diutus oleh Tuhan untuk membawa berita damai sejahtera, sehingga dunia ini penuh dengan shalom-Nya Allah. Kalau saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, kiranya firman Tuhan hari ini boleh menguatkan dan memberkati kita hari ini, bahwa walaupun murid-murid mereka sedang berada di dalam situasi yang takut, mereka panik, tapi Yesus datang memberikan damai sejahtera bagi mereka. Mereka bersuka cita, kemudian Yesus mengutus mereka untuk membawa berita damai sejahtera itu. Biarlah hari ini dalam segala situasi apapun yang kita hadapi, datang kepada Yesus. Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Dia menang dan dia membawa berita damai sejahtera itu. Situasi takut apapun yang sedang kita alami hari ini, datang kepada Yesus yang bangkit. Maut sudah dikalahkan. Maut yang merupakan musuh besar sudah dikalahkan. Ketakutan ganti damai sejahtera Allah. Doa saya, biarlah setiap hati kita, setiap orang yang mendengarkan berita firman Tuhan ini, berita Paskah ini, biarlah setiap hati pikiran kita dipenuhi dengan damai sejahtera daripada Tuhan. Karena itulah berita Yesus bawa. Ketika dia bangkit antara orang mati, dia mau berita shalom, mau berita damai sejahtera di tengah situasi murid-murid yang sedang takut pada waktu itu. Kiranya Tuhan Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati memberkati, menolong kita, membawa kita kepada kemenangan, membawa kita untuk menjadi pembawa berita damai sejahtera dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita. Sebelum saya menutup dengan doa, mari saja kita angkat satu pujian yang menguatkan kita bersama. Tak usah ku takut, tak usah ku bimbang, Allah menjaga. El Shaddai, El Shaddai. Mari kalau saudara dikasih Tuhan, kita merenungkan pujian bahwa di tengah situasi perayaan Paskah kita dibayang-bayang dengan ketakutan. Tapi percayalah, berita Paskah adalah berita damai sejahtera. Dan Yesus sangat mengerjakan. Katakan, tak usah ku takut, tak usah ku takut, Allah menjaga. Tak usah ku bimbang, Yesus pelihara, Yesus pelihara.
Saudara dikasih Tuhan, mari kita akan berdoa dan sekaligus mengakhiri dengan doa berkat dalam ibadah Paskah kita hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan bahwa Engkau sudah bangkit dari antara orang mati, dan kebangkitan-Mu membawa sebuah berita yang menyejukkan, membawa sebuah berita yang menenangkan kami, yaitu berita damai sejahtera. Hari ini mungkin situasi kami sama seperti murid-murid sedang dalam ketakutan, tapi ketika murid-murid dalam ketakutan, Yesus hadir membawa damai sejahtera bagi mereka. Hamba berdoa bagi setiap kami, umat-Mu yang mendengarkan berita firman Tuhan ini. Situasi apapun yang membuat kami sedang takut, panik hari-hari ini, hamba berdoa dalam nama Yesus, kiranya damai sejahtera yang dibawa oleh Kristus ketika bangkit dari antara orang mati sungguh-sungguh boleh memenuhi, menguasai hati dan pikiran kami, sehingga dalam situasi badai kehidupan hari-hari ini kami tetap tenang bersama dengan Engkau. Ada sukacita ketika kami berjumpa dengan Kristus yang merupakan sumber dan pembawa damai sejahtera itu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Juga berdoa, biarlah Tuhan Yesus, kami pun juga di tengah-tengah situasi tempat ini, bukan hanya kami boleh menikmati damai sejahtera secara sendirian, secara pribadi, tapi kami mau diutus oleh Tuhan untuk membawa, menyebarkan berita-berita damai sejahtera itu, menjadi berkat bagi orang-orang yang saat ini mungkin sedang dalam ketakutan, yang sedang dalam kepanikan karena situasi seperti ini. Tolonglah kami Tuhan, Roh-Mu yang kudus akan menguatkan kami, memakai kami untuk terus menjadi utusan-utusan pembawa damai sejahtera daripada Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepada Tuhan, kiranya firman Tuhan ini boleh menguatkan, memberkati setiap kami yang mendengarkannya, sehingga kami tetap kuat bersama dengan Tuhan. Berita kebangkitan Kristus membawa damai sejahtera dalam kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga kami, dimanapun kami berada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Baik, saudara dikasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita berada di rumah kita masing-masing. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah menang, yang sudah bangkit dari antara orang mati. Kristus sumber damai sejahtera itu, arahkanlah hatimu kepadanya, dan kita sama-sama akan menerima berkat yang terbaik yang berasal daripadanya. Bapa di surga, kuduskanlah tangan hamba-Mu, dan biarlah tangan Allah sendirilah yang turun memberkati kami, setiap umat yang sudah mendengarkan kebenaran ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, hamba sampaikan berkat ini bagi umat-Mu. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara kalian yang sudah menyaksikan, mendengarkan berita firman Tuhan ini. Semoga menjadi berkat, kekuatan bagi kita dalam situasi hari-hari ini. Saya secara pribadi dan keluarga, Gembala Gereja Sidang Tuhan Jemaat Kasih Karunia Jakarta, mengucapkan selamat kita merayakan Paskah, kebangkitan Kristus tahun 2020. Kiranya berita Paskah, berita damai sejahtera akan terus menjadi bagian mewarnai setiap hari-hari kita walaupun situasi seperti ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita.